juga dengan channelnya Bajul Koalisi. Tonton terus ya videonya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang guling Cortez yang 18. Nah, kebetulan yang Cortez yang di belakang saya ini Cortez 18, di mana sekarang sudah di-upgrade ke Cortez yang 15 tapi turbo. Kalau yang 18 itu belum turbo. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kenaikannya, terus mesinnya dan juga eksterior dan interiornya, dan juga karena ini mobil sudah ada yang diubah, ini sudah dimodifikasi. Saya akan menjelaskan tentang modifikasinya ini bagaimana, habisnya berapa. Oke, tonton terus channelnya Bajul Koalisi. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen dan share ke teman-teman kalian. Oke, yuk kita mulai dari depan. Jadi kebetulan ini lagi ngecek kelistrikan di aki, jadi dicek sama mekaniknya guling sendiri. Kebetulan ini mekanik yang paling andal di sini. Nah, ini untuk tapak depan guling Cortez 18. Nah, banyak pertanyaan apakah sama Cortez yang 15 sama yang 18. Nah, jadi tapak depan itu apakah sama? Kalau sekilas kita melihat itu sama, cuma kalau kita detail lagi perbedaannya itu di grill. Nah, di sini kalau yang 18 seperti ini, jadi ada 4 grill chrome. Ini chrome ya, cuma ini disportlet sama orangnya lagi dimodifikasi, jadi disportlet warna merah seperti ini, warna chrome, jadi ada 4. Kalau yang 15 itu chrome-nya agak lebih lebar. Kalau ini kan tipis, ini agak lebar. Terus di 15 ini lebih mengecil, tapi chrome-nya lebih lebar ya. Nah, emblemnya juga, kalau emblemnya yang 18 itu cukup besar. Kalau yang Cortez 15 itu dikecilin, jadi lebih kecil, lebih manis. Nah, selain dari itu sama sih, lampu proyektor, lampu utamanya sudah pakai proyektor LED, terus lampu dimnya juga sama semuanya, sen juga di sini, terus lampu fog lamp, lampu DRL semuanya sama. Nah, kebetulan yang ini varian yang tipe L ya, jadi kalau yang tipe L itu lampu utamanya sudah proyektor semua, beda dengan yang tipe C. Oke, nah itu bagian dari tapak depan. Nah, kita akan menjelaskan tentang mesin. Karena ini varian yang 18 yang non turbo, jadi memang belum ada turbonya. CC-nya 1800. Di sini sudah lengkap sama cover pusing juga. Ini cukup rapi. Aki di sini ukurannya 45. Radiator, lampu minyak rem, terus inilah untuk air pipa. Terus ini juga, nah ini yang paling penting nih. Jadi kap mesin ini sudah dilengkap sama peredamnya juga. Sini tutupnya, kap mesinnya cukup tebal. Ini juga lengkap sama peredam juga biar suara mesin ke dalam kap itu nggak begitu kedengaran. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya sensor parkirnya di depan ini kebetulan ada 2 sensor parkir, terletak di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Oke, kita lanjutkan di sisi samping. Kalau yang varian yang tipe L, list chrome ada. Jadi kalau misalkan yang tipe C memang belum ada. Ini talang air. Nah, karena ini dimodifikasi jadi dikasih warna merah. Pion juga ini sewarna bodi sih. Nah, jadi warna aslinya itu sewarna bodi. Karena ini dikasih warna merah, dimodifikasi
pelan-pelan sama 0,8. Di atas juga ada retail. Nah, ditambahin rak. Kalau misalkan mau ditambahkan apa itu namanya di atas rak, tidak terus kita ke ban. Nah, ban di sini sudah diganti ke ring 17. Nah, kalau aslinya itu kan ringnya ring 16. Kalau yang ini kan sudah diganti, sudah dapat dan juga pelek sudah diganti ban juga sudah diganti. Terus apa lagi? Sudah ya. Jadi tapak samping sudah, tinggal belakang. Belakang, kalau di belakang ini udah ada krum-krumannya ya, jadi simple seperti ini. Ada lambang Cortez tipenya dan juga ada emblemnya Wuling. Terus di sini lampu stop lamp, wiper juga ada. Nah, ini modifikasi. Biasanya wiper itu di sini. Nah, ini ada nomor teleponnya sellernya ini. Jadi kalau misalkan mau pemesanan mobil Wuling khususnya di daerah Jawa Timur ya, silakan hubungi nomor ini. Nah, family Wuling Proli. Nah, ini nomornya sellernya ini. Nah, kebetulan nih mobil ini ikut klub Wuling Wuling Club Indonesia, WCI Indonesia dan juga WCI Jatim. Terus di sini ini lampu belakang ini sudah full LED ya, full LED sen, lampu mundur, lampu rem semuanya sudah full LED. Nah, kalau malam ini bagus nih, apa namanya, karena sudah full LED di Cortez ini sudah full LED, jadi lampu belakang cukup cantik kalau di malam hari. Sensor parkir di sini ada 4 total, 1, 2, 3, 4. Nah, ini spotter ini modifikasi. Spotter ini modifikasi, ini juga ini warna silver. Aslinya warna silver karena dimodifikasi ini warnanya merah. Nah, dan juga ini kalau lampu di bawah ini fungsinya untuk apa? Nah, yang pertama ini fog lamp belakang sih, lampu fog lamp belakang. Terus kalau yang kuning ini lampu sen. Jadi ketika pintu ini diangkat, sen ini pindah ke sini. Nah, pindahnya ke sini. Ini tetap safety. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ban atau ada kendala di jalanan, lampu sen, lampu hazard kan harus dinyalain. Nah, kalau bagasinya diangkat, ini pindahnya ke sini nanti. Nah, oke, kita lanjutkan interiornya. Nah, kita mulai dari belakang ya, kita buka di belakang. Nah, inilah bagasinya Wuling Cortez, cukup lega. Ini mobil MPV paling lega di kelasnya. Bagasi luas, tempat duduknya juga lega, luas gitu. Jadi kalau kita duduk di bangku baris ketiga ini enaknya kalau di Wuling Cortez nggak nekuk kaki. Jadi kalau perjalanan jauh itu enak, nggak capek. Nah, terus ini juga pengaturan sandaran jok paling belakang ini masih bisa diatur. Nah, caranya seperti ini. Ini kan tegak nih pengaturannya. Pengen lebih santai-santai seperti jok-jok di tengah sama yang di depan, ini bisa digeser. Nah, ini di jok bisa diatur sandarannya lebih santai. Kalau pengen tegak seperti ini. Terus sudah lengkap sama lampu. Terus ini juga ada gantungan. Ini beratnya maksimal 1,5 kg, jadi 1,5. Oke, terus sudah pakai karpet mie. Nah, ini karpetnya karpet mie. Nah, mohon maaf, ini banyak brosur karena mobilnya sales. Karena dalam kabin ini penuh dengan brosur. Jadi takutnya kalau sales ketemu sama konsumen, calon konsumen itu langsung dikasih brosur gitu. Nah, namanya juga sales. Oke, kita lanjutkan ke jok baris kedua.
kedua, di sini kebetulan ini yang varian yang Captain Seat ya. Jadi Cortez itu sama kayak Convero yang di bawahnya Cortez ini, pilihan joknya itu ada dua, ada yang Captain Seat, ada yang juga enggak. Kebetulan yang ini varian yang Captain Seat. Nah, coba kita duduk di bangku baris kedua ini. Ini cukup nyaman ya, lega. Terus ini juga joknya sudah kulitnya juga empuk. Nah, ini ada sandaran tangan. Terus ini juga ada sandaran tangan yang di atas. Ini warna joknya warna coklat. Terus sudah lengkap sama speaker. Di sini sudah lengkap sama speaker. Kalau yang ini speakernya total ada 4 si Cortez. Kalau Almas kan ada 6, kemarin saya sudah jelaskan. Kalau yang Cortez ini ada 4. Nah, terus di sini juga di Dotrin ini sudah dilapisi dengan kulit juga, jahitan asli ya. Kulit jahitan asli. Nah, Dotrinnya yang ini nih kelihatan lebih elegan. Nah, kesannya ini seperti kayu. Nah, ini juga sudah pakai chrome power window-nya tapi belum auto. Terus ini bahannya soft touch, jahitan asli. Nah, terus juga pengaturan AC. Jangan lupa pengaturan AC di belakang itu gimana caranya? Tuh, ada pengaturan AC di sini Nah, untuk baris yang kedua sama baris yang ketiga itu pengaturan AC-nya ada di tengah. Di sini. Nah, ini nih. Jadi semua kebagian. Jadi bangku tengah kebagian AC, bangku paling belakang juga kebagian AC. Terus juga ada nih, ada gantungan 4 kilo, maksimal ini 4 kg. Cukup lumayan ya 4 kilo ya. Nah, terus mau ngecas HP ada juga, ini ada power outletnya juga, bangku baris kedua dan juga bangku baris ketiga juga ada ini. Nah, jadi kalau misalkan mau ngecas HP ini nggak perlu repot-repot. Kalau di Wuling Cortez ini kita cukup sediakan kabel data, langsung colokin ke mobil dan colokin ke HP. Oke, kita lanjutkan ke baris pertama. Sebetulnya ini kalau menjelaskan sih sebetulnya dari baris pertama ya, baru ke tengah belakang. Nah, ini dari belakang nggak apa-apa sih, yang penting kita jelasinnya lengkap. Untuk baris pertama di sini sisi penumpang. Nah, saya akan menjelaskan tentang doktrinnya sama seperti belakang, seperti yang ini dilapisi dengan kulit jahitan asli. Terus ini juga soft touch, terkesan lebih elegan dan mewah ya mobil ini. Nah, coba saya mau duduk di bangku penumpang ini. Nah, cukup nyaman, posisinya cukup nyaman dan ini masih bisa diatur, dan juga joknya pengaturannya sudah elektrik. Jadi sandaran, ingin maju, nah, semuanya sudah elektrik, bukan cuma di sisi kiri, terutama di sisi driver juga. Nah, sisi driver juga sama elektrik. Nah, ini kisi-kisi AC-nya. Jadi kalau misalkan AC-nya mau ditutup yang ini. Terus konsol box-nya di sini ada. Nah, cukup lega. Nih, bahannya soft touch. Ini bahannya soft touch. Ini juga kayu. Jadi seperti kayu. Kesan lebih mewah dan juga mobil lebih elegan. Oke, kita pindah ke sisi sebelah driver. Nah, sebelah driver ini nanti fiturnya apa saja sih yang bisa dioperasikan oleh sang driver. Oke.
beli wuling itu apa ya, dengan fitur yang seperti ini yang sangat lengkap, sangat wow gitu loh. Jadi kita ngeluarin budget itu sekitar 250-an tapi sudah dapat mobil yang seharga 400 ke atas. Sudah lengkap semuanya di sini. Jok driver itu sangat enak. Nah ini juga, ini tilt steering tapi belum teleskopik ya, jadi nggak bisa teleskopiknya, nggak bisa, masih tilt steering. Ini juga ada set lampu di sini juga sudah auto. Keren ya wuling partai ini, sudah pakai auto, wiper juga. Ada auto, juga bisa auto, lampu juga auto, terus joknya sama elektrik, juga kita buka ya, nih biar kelihatan jok sisi driver ini sudah pakai elektrik, jadi naik turunnya, maju mundur, sandaran semuanya sudah elektrik. Terus ini juga sudah lengkap sama tombol-tombol. Ini kalau misalkan arah lampu kurang naik turun. Nah terus juga sudah lengkap sama stabil kontrol. Jadi kalau misalkan jalanan lagi licin, sudah lengkap semuanya di sini. Ini tempat kartu ATM, kartu beton, ini sangat penting nih. Nah ini pembuka tangki, ini pembuka kap mesin. Nah, untuk mau mematikan mesin terlebih dahulu kita matikan AC dulu. Nah ini sangat penting nih dalam kita memelihara mobil. Dan mobil ini nggak rewel ya, biar nggak ada AC mati atau AC nggak dingin. Ya karena kenapa? Kita itu sangat teledor kalau misalkan kita bawa mobil. Kita kalau mau matikan mesin itu matikan terlebih dahulu AC-nya. Kita ada tombol off di sini, off, lalu kita matikan matikan mesin maksudnya, sorry, matikan mesin. Nah juga ini kelebihan dari Wuling juga, Wuling Cortez ini untuk yang namanya parking brake itu nggak perlu kita pencet-pencetan. Karena kenapa? Secara otomatis rilis. Ketika kita matikan mesin, ini secara otomatis langsung aktif. Kita mau jalan nggak perlu pencet lagi, tinggal apa? Ya gas dikit sudah rilis. Yang penting seat belt ini harus dipasang. Nah, seat belt ini harus dipasang. Jadi kalau mau handrem itu mau rilis sendiri, itu harus seat belt ini harus dipasang. Kalau enggak, dia nggak bakalan mau jalan. Safety banget ini Wuling. Nah, tujuannya untuk apa? Mengantisipasi bagi pengemudi lupa handrem, biar nggak mobil itu nggak mundur sendiri. Itu kan kebanyakan kan mobil mundur sendiri itu kan karena ya kita lupa handrem. Mengantisipasi seperti itu, kalau di Wuling Cortez ini sudah secara otomatis rilis. Terus ini yang ada di doktrin pintu driver, ini ada tombol power window sudah lengkap 4. Kalau yang auto ini sisi driver aja ya. Nah terus untuk membuka knob di sini juga, terus retake spion. Ini sudah lengkap pengaturan spion di sini juga elektrik. Ini juga sudah dilapisi dengan kulit. Nah, ini juga tempat konsol boxnya, konsol pintu sudah lengkap. Jadi kalau misalkan ada lampuan itu harus ini. Oke, itu aja sih untuk eksterior dan interior Wuling Cortez ini. Oh iya, saya mau
ini apa namanya, sesuai dengan janji saya tadi, modifikasi seperti ini habisnya berapa, karena ini kan ala apa ya, modifikasi mini sih, jadi nggak cukup, nggak modalnya nggak banyak sih, gratis. Dan nempelin stiker ini habisnya sekitar 500.000, jadi total ada 500.000, jadi di depan sama belakang semuanya sudah 500.000. Pokoknya komplit ya, kalau apa namanya, spotlight ini habisnya 500.000. Nah, untuk roof racknya, itu sekitar 1.700.000. 1.700.000 itu komplit sudah sama raknya yang di atas. Nah, terus pelek sama ban komplit semuanya itu, pelek sama ban itu habis sekitar 12 juta 500-an. 12 juta 500-an. Merek Achilles, ukuran ring 17, 215, 55. Nah, tingginya 55, lebarnya 215. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa Basit sampaikan untuk channel kali ini. Nah, untuk channel berikutnya, review berikutnya, nah, yang penting tonton terus channelnya Basit Alfarisi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih.